Desa Muara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah penduduk di Desa Muara berjumlah 3.564 jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Hal ini karena letak geografis desa yang berada di daerah pesisir. Makin banyak mangrove, sirkulasi udaranya makin bagus. Ya. pH airnya juga makin bagus. Bapak pernah coba kolam yang mangrove-nya banyak sama kolam yang mangrove-nya nggak ada. pH yang kolamnya banyak mangrove-nya itu bagus. Jadi racun-racun dioksidanya itu hampir tidak ada. Ya. Justru itu dulu orang pesisir keliru menganggap mangrove itu jadi penghalang. Ya, tempat ini betul-betul menjadi ikon, khususnya ikon Desa Muara, umumnya di Provinsi Banten. Ini belum ada hutan mangrove yang dikelola oleh masyarakat. Letak Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, berada di ujung utara Kabupaten Tangerang. Utaranya berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Dari pusat kota menuju Desa Muara sekitar 10 km. Sedangkan dari Kabupaten Tangerang sekitar 56 km. Untuk akses masuk Desa Muara bisa ditempuh melalui 2 jalur. Pertama, jalur mulai dari Desa Tegal Angus, yaitu Jalan Raya Tanjung Pasir, dan kedua melalui Jalan Pipa Pertamina. Memang akses jalannya masih sangat minim, yaitu dengan kelebaran kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 meter. Saya merasa bersyukur dengan kecintaan saya terhadap alam dan lingkungan. Pada akhirnya banyak masyarakat yang mencintai lingkungan yang saya buat ini, dan saya jadikan tempat wisata hutan mangrove ini menjadi ikon Kabupaten Tangerang, khususnya yang ada di Pantura, pantai utara Kabupaten Tangerang. Jadi Lurah Yatmo itu ngejabat 2007 sampai 2013. Sekarang dia kelola hutan mangrove. Empang yang udah kena abrasi dikelola sama dia, dijadikan hutan mangrove. Itulah jadi perwisata. Dia tanam mangrove-nya, tuh dia usaha. Itu kalau yang namanya desa perkembangan bagus. Desa Muara dulu memang hutannya itu lebat sekali. Cuma seiring dengan waktu, kurang lebih sekitar tahun 80-an, itu terjadi pembalakan besar-besaran. Sejak tahun 2007 sampai tahun 2013, saya galakkan tentang penanaman hutan mangrove. Pada akhirnya setelah 2013 sampai ke sini,
sampai 2019 ini bersyukur hutan mangrove yang kita tanami bersama masyarakat itu tumbuh dengan baik dan kembali memiliki kemampuan ekologi dan juga ekonomi yang ada di sekitar, khususnya hutan mangrove itu kita jadikan objek wisata. Emang dari latar belakang orangnya juga pendidikan, sekolahnya juga memang agak lumayan tinggi, ya. Ibadahnya juga lumayan ada. Kalau kata saya sosok Lurah Yatno bagus. Pribadian dia sangat bagus sekali. Kalau pribadian dia mah bagusnya ya desa terpencil, tapi dia bisa membangun desanya gitu. Kalau Ibu mah bisa jadi diakuin lah sama-sama yang di atas. Jadi kalau lurah yang sekarang mah kan tinggal meneruskan tataran dia. Dia juga lumayan orang yang nggak sombong dia sama orang. Dia supel sama orang. Ya sama siapa aja dia mudah bergaul dia orang. Masyarakat tuh penyesal orang nggak mungkin duanan kan mungkin belakangan. Wow, zaman mendingin Lurah Yatno. Ada begini. Nah, sekarang juga Pak Lurah Yatno, walaupun dia udah nggak ngejabat, dia cukup mau ngebantu masyarakat yang lemah, yang nggak mampu. Penanaman dan edukasi mangrove sangat penting diinformasikan kepada masyarakat. Mengingat manfaat mangrove cukup besar untuk masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Namun memang saat ini masih sangat minim masyarakat yang memahami tentang kegiatan ekonomi di ekowisata mangrove. Tetapi Supriyatno berupaya untuk menarik masyarakat yang mau berinvestasi untuk menjadi pelaku usaha di ekowisata mangrove yang berada di Desa Muara. Karena hutan mangrove yang berada di Desa Muara secara langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat nelayan. Selama ini, perahu nelayan yang digunakan untuk mencari ikan juga bisa digunakan sebagai perahu wisata untuk pengunjung untuk mengelilingi hutan mangrove. Kalau mangrove-nya yang kurang, rata-rata kalau pas lagi ada angin puting beliung, itu langsung menghajar rumah warga, rumahnya langsung banyak yang roboh. 3 tahun lagi kalian di sini nggak bisa masuk walaupun kalian lahir di sini. Nah ini kita sampai di sini, kalau sampai ke sana mungkin bisa budak semua sih. Nah. Selain untuk pariwisata umum, di hutan mangrove Desa Muara juga mengadakan edukasi tentang mangrove. Dalam kegiatan ini, Supriyatno mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta membantu berlangsungnya acara edukasi mangrove. Peserta diberikan penjelasan mengenai jenis-jenis pohon mangrove beserta manfaatnya. Para peserta edukasi merupakan siswa-siswi dari SMP Terbuka. Para peserta juga diajak berkeliling hutan mangrove dengan menggunakan perahu nelayan. Dengan tujuan untuk memperlihatkan kondisi hutan mangrove. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan melakukan penanaman mangrove bersama.
Dan kebetulan kawasan ini di bawah pengelolaan mitra kami juga perhutani, yaitu LMDH Pantai Muara Harapan. Kebetulan di samping saya ada ketuanya, Bapak Haji Ahmad Suyatno. Ya, dengan tujuan mereka ikut sumbangan dari mereka itu ikut menjaga kelestarian lingkungan khususnya di Pantai Muara, di Desa Muara ini. Kami dari perhutani ya sangat berterima kasih, khusus di wilayah kerja RPH Tangerang yang luasnya 1.351,55 hektar. Di wilayah di Blok Muara ini ada kurang lebih 250 hektar dikelola bersama dengan masyarakat desa hutan atau lembaga masyarakat desa hutan yang diketuai Pak Haji ini. Jadi kiprah beliau dengan rekan-rekan yang ada di wilayah Muara ini sudah mewujudkan harapan-harapan sebagaimana ketentuan situasi pantai yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk ekosistem, dan secara umum kelanggengan atau terpeliharanya wilayah pantai agar tidak terjadi lebih luas abrasi. Sosok laki yang bertanggung jawab, baik, sayang sama anak-anak, terus sayang juga sama istri, perhatian, tentunya pasti juga setia. Semoga Bapak jadi imam yang baik buat saya juga, buat anak-anaknya, dikembangkan lagi usahanya di mangrove agar masyarakat juga bisa membantu perekonomian anak muda di sana, masyarakat di sana, Bapak, supaya bisa mengayomi lah ibaratnya. Paralon tuker ini teh. Ya, selain wisata mangrove, saya juga mengembangkan wisata kuliner, wisata bahari. Dalam hal ini kita punya ikon khususnya di wisata Pulau Cinta, ya, yang sampai memang kita tetap fokus di situ mangrove yang kita kedepankan, tidak membangun fasilitas yang memang tidak bersahabat terhadap lingkungan mangrove tersebut. Di dalam hutan mangrove tersebut terdapat Pulau Cinta dan juga Jembatan Cinta Desa Muara ini. Dan juga begitu pula dengan Jembatan Cinta, mengingat banyak pengunjung yang datang, yaitu muda-mudi yang datang. Kebetulan memang jembatannya itu memang belum permanen, tapi banyak pengunjung yang datang berpasang-pasangan. Maka dari itu saya terinspirasi dari cinta kasih terhadap alam dan juga lingkungan, serta cinta kasih terhadap sesama masyarakat. Banyak penghasilan, menambah dari dulunya cuma ada berapa orang, paling mancing 2 orang 3 orang, sekarang banyak. Apalagi kalau hari Minggu itu penghasilan juga nambah. Hari libur itu banyak banget, bener-bener banyak gitu. Sekarang mah anak-anak pada main ban apa aja gitu. Kalau hari Minggu kan beda, Minggu dapat 500.
ada penyelam perahu ini kan jadi enaknya nih wisata bisa keliling liwat-liwat ya pinggiran pantai apa gitu ngeliat hutan-hutan mangrove segala macam gitu maksud saya mah. Jadi semua wisata bisa tahu bahwa hutan mangrove ini semakin lama semakin maju, semakin sukses kan kayak gitu. Semuanya yang hitungan ada di sini ada istilahnya ekonominya kan lumayan maju. Kenapa? Karena dia bisa buka warung, banyak yang pelesiran, banyak yang jalan-jalan pada datang kemari gitu. Ya ngaruh banget sebenarnya sih, ngebantu nelayan lah, jadi pertumbuhan ikan juga semakin banyak, kepiting juga semakin banyak, udang juga makin banyak, jadi ya ngebantu sekali lah keadaan udah hutan mangrove buat perkembangan kepiting atau telur ikan kayak gitulah. Nempel di kekakian dia kan pernah nempel itu kayak telur kepiting, telur ikan. Jadi dia cepat berkembang biak. Dan saya berharap ke depan hutan mangrove yang ada di Desa Muara ini makin terkenal, dikenal, dan juga makin dicintai oleh masyarakat sekitarnya dan juga masyarakat umumnya. Saya berharap tempat ini menjadi salah satu objek wisata hutan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya umumnya di Provinsi Banten. Harapannya sih nelayan mah agar gimana ya, nggak ada pengaboman ikan di laut atau kerusakan alam lah, kayak hutan dipotong, kayak nggak ini lagi, kayak nggak ada tanggung jawabnya gitu. Jadi buat pinggir pantai juga terkikis. Semenjak ada hutan mangrove itu ngebantu. Harapan kami ya dari perhutani jelas bantuan masyarakat ataupun kepedulian masyarakat, terutama dari pihak pemerintah, ya, dalam hal ini pemerintah desa, agar lebih mendukung dan pemerintah kabupaten tidak hanya ditentukan hanya katakanlah wilayah-wilayah tertentu, tapi bisa membantu masyarakat khusus di Muara ini agar segi sosial masyarakat di sini bisa meningkat. Pesan ya mangrove ini ya ibaratnya biar rapi lah, jangan supaya sampah di mana-mana gitu kan. Ini udah termasuk taman rekreasi gitu kan. Jadi kalau bersih mah kan pengunjung juga nyaman. Pesannya itu aja sih, biar lebih rapi, sampah biar jangan berserakan di mana-mana. Jadi pengunjungnya nyaman. Harapan sih semoga hutan mangrove ini jaya terus, sukses terus, dan lumayan ada kemajuan sampai ke depannya. Saya berharap pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tangerang dan juga Provinsi Banten, juga andil di dalam melakukan pelestarian lingkungan yang ada di utara Kabupaten Tangerang, khususnya di Desa Muara ini. Kalau buat pesannya, kalau buat para pengunjung, ini kan tempat wisata, jadi kita harus saling menjaga lah. Jadi jaga kebersihan biar tetap bagus. Kalau bisa dibikin tempat wisata yang apa kek gitu, biar pengunjung itu lebih banyak. Jadilah Mangrove Hero, sebarkan kebaikan untuk menanam 1 juta mangrove di pesisir utara Desa Muara, Kecamatan Trukmaga, Kabupaten Tangerang.